Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Bincang Kampus Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, cerita kampus yang menginspirasi. Bersama saya Yesi Novitasari yang akan menemani kalian selama 1 jam ke depan. Kalian lagi sibuk ngapain nih? Lagi sibuk kuliah, nugas, atau mungkin lagi liburan kayaknya ya? Karena kan sekarang udah musim-musim liburan ya. Nah, di sini podcast kali ini kita akan membahas nih, nggak kalah serunya di episode-episode sebelumnya. Kita akan membahas tentang mitos-mitos ASI eksklusif. Jadi teman-teman tetap stay tune ya, jangan kemana-mana. Nah, di sini juga saya nggak sendiri nih, saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa tentunya. Kayaknya kalian juga udah pada tahu deh. Nah, narasumber kali ini beliau ini adalah seorang dosen Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Beliau juga seorang konselor laktasi. Nah, plusnya juga beliau ini sudah mendampingi banyak sekali ibu-ibu struggling yang menyusui bayinya. Nah, langsung saja kita sambut Ibu Bidan Pepi Hapitria SST MPH. Halo Ibu, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Yesi, apa kabar? Alhamdulillah Ibu, baik juga. Ibu lagi berseri-seri deh kayaknya nih Bu, cerah banget. Sangatnya senang. Oh, senang. Kenapa nih Bu? Bisa sharing dengan teman-teman sobat kampus ya di acara podcast yang sangat luar biasa nih dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Ibu boleh sapa dulu teman-teman dan memperkenalkan diri dulu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat kampus semuanya. Perkenalkan dulu ya, nama Ibu Pepi Hapitria. Kebetulan untuk kegiatan sehari-hari Ibu berdinas di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, Kebidanan Cirebon di Prodi D3-nya. Dan selain dosen juga alhamdulillah Ibu diamanahi menjadi konselor laktasi juga. Ibu sebelum masuk ke pembahasan nih, boleh nggak sih Bu, Ibu sedikit cerita nih tentang pengalaman Ibu sebagai konselor laktasi? Kayaknya teman-teman juga pada pengen tahu deh. Oke, kalau cerita kayaknya panjang lebar ya. Singkat saja boleh. Ya, kenapa kok tergerak ingin menjadi konselor laktasi gitu ya? Sebetulnya Ibu punya anak 3, tapi anak ketiga ini nih yang mendorong Ibu untuk menjadi konselor laktasi. Kenapa? Ya, anak ketiga lahir di tahun 2017. Ibu pelatihan konseling laktasi di tahun 2012. Oh, udah lama ya Bu? Nggak tahu kenapa setelah pelatihan itu kok ingin punya anak lagi untuk bisa ASI eksklusif. Oh, jadi sudah mempelajari, jadi dicoba nih ya gitu. Ya, apakah benar gitu? Ternyata bisa. Bisa ASI eksklusif dan sampai sekarang ya ada motivasi untuk bisa berbagi bersama ibu-ibu ya. Ya, untuk mendalami terkait dengan laktasi. Nah, sebelum ke mitos-mitos juga nih Bu, kayaknya teman-teman sobat kampus juga atau masyarakat juga belum tahu nih Bu, apa sih ASI eksklusif itu? ASI eksklusif, ya baik. Nah, sebelum ke situ kita tentunya mengenal yang namanya standar emas pemberian makanan untuk bayi ya. Nah, diantaranya setelah IMD pemberian ASI eksklusif. Nah, dikatakan eksklusif itu pemberian ASI-nya itu sampai kapan? Iya, sampai kapan tuh Bu? Pemberiannya hanya 6 bulan dari mulai usia 0 sampai 6 bulan. 6 bulan pertama berarti ya Bu? 6 bulan pertama dari bayi lahir, dan itu tidak ada tambahan makanan atau minuman yang lainnya. Tapi bagaimana dengan imunisasi? Nah, ini kan polio ya, yang dimasukin ke mulut ya Bu, oral namanya. Ya. Atau misalkan ada obat lain yang diindikasikan oleh dokter. Nah, kalau itu diberikan itu tetap ASI masih eksklusif. dikatakan ASI eksklusif. Kecuali kalau ternyata ibunya kayak ini perlu air putih deh tambahan. Kayaknya ini perlu teh gitu ya. Biasanya atau bahkan kayak gitu ya Bu. Madu. Nah, kalau sudah seperti itu bukan lagi ASI eksklusif. Oh, berarti jangan ditambahkan makanan atau minuman apapun. Karena saya juga pernah tahu nih Bu, katanya ASI eksklusif itu kan saya nanya ya Bu ya ke seorang ibu gitu, Bu, anaknya disusuin, iya ASI eksklusif, iya katanya gitu. Tapi waktu saya nanya lagi, apakah dikasih air putih, tapi dia iya katanya dikasih air putih. Oh, berarti itu bukan termasuk ya Bu? Bukan termasuk eksklusif lagi. Itu kita katakan dengan ASI predominan. Oh, predominan yang ditambahkan cairan makanan lain gitu. Iya. Bu, ngomongin tentang ASI eksklusif, banyak dong manfaat yang bisa didapat dari bayi serta ibunya gitu? Oke, luar biasa ya.
ASI eksklusif ini adalah semua kebutuhan bayi selama 6 bulan itu terpenuhi dari ASI. Nah, sehingga apa manfaatnya? Manfaat untuk bayi diantaranya bayi itu akan mendapatkan seluruh nutrisi yang didapatnya jadi betul. Banyak ya Bu. Jadi hanya dari ASI saja. Ibu tidak perlu repot lagi harus mencari makanan lain gitu ya. Karena apa? Sudah ada. Sangat luar biasa berarti Sudah ya Bu ada. ASI itu ya. Dan komposisinya sudah sangat lengkap. Nah itu kandungannya apa tuh Bu? Komposisi dari yang sangat luar biasa itu gitu. Nah, ini manfaatnya dulu ya. Oh Tadi kan iya saya boleh. manfaatnya dulu ya. Nah, manfaat untuk bayi tadi ya, untuk pertumbuhannya, kemudian juga daya tahan tubuhnya. Ya, karena di ASI itu ada yang namanya kolostrum. Oh iya, yang awal ya Bu ya. Body itu kan ya, kayak akan antibody. Kemudian selain itu juga ternyata dari kandungan yang ada di ASI diantaranya yaitu lemak, ya kandungan makronya. Makro, iya. Nah di lemak itu ada yang namanya lemak esensial, ada omega 3, ada omega 6 juga. Nah itu adalah untuk menutrisi otak. Nah, sehingga betul sekali pada saat bayi diberikan ASI itu kecenderungan kecerdasannya itu akan lebih tinggi dibandingkan yang tidak mendapatkan ASI. Ya. Nah kemudian ASI ini karena mudah diserap, ya jadi semuanya diserap oleh bayi karena di situ ada yang namanya protein. Oh protein. Proteinnya adalah protein whey, ya protein yang mudah diserap. Nah, meskipun di protein itu ada yang namanya kasein, kasein itu bentuknya gumpalan. Oh iya. Ya. Nah gumpalan itu hanya sedikit persentasenya. Nah, jadi sehingga, kalah ya sama yang whey ini. Ya, jadi di protein itu ada gumpalan dan itu tetap dicerna itu lebih mudah karena kan hanya 35%. Tapi kalau di susu formula itu justru kandungannya banyak mengandung kasein ya. Oh, jadi susah untuk dicerna dan banyak gumpalan gitu, Bu. Nah, betul. Itu kurang lebih 80% mengandung Oh, kasein. banyak juga ya, Bu ya. Sehingga pada saat bayi-bayi yang mengkonsumsi susu formula kecenderungan dia anteng padahal dalam ususnya dia sedang mencerna gitu ya. Jadi susah untuk dicerna jadi ya dadanya anteng-anteng aja gitu. Nah, itu. Dan satu lagi yang namanya ASI itu juga ada karbohidratnya. Nah, itu adalah untuk makanan Pokoknya ya. ya, makanan pokok untuk otak. Ya, untuk otaknya, untuk pertumbuhan otaknya. Selain tadi dari lemaknya juga itu. Kemudian manfaat untuk ibu. Wah, luar biasa nih untuk ibu juga. Iya nih, Bu, apa nih? Kayaknya pengen pada tahu nih ibu-ibu yang menyusui juga kayaknya ya. Ya, kalau manfaat untuk ibu yang pertama tentunya ibu akan menjadi lebih percaya diri. Ya, karena apa? Suatu impian untuk seorang ibu bersalin yang memiliki anak yang sehat, yang bugar, bisa langsung menyusui bayinya, direct breastfeeding secara langsung. Karena yang namanya menyusui langsung itu bisa menumbuhkan bonding, menumbuhkan kasih sayang. Kayak IMD gitu ya, Bu, bonding ya. Ya. Selain itu juga ibunya akan lebih secara kesehatan dia tidak akan mengalami anemia. Karena apa, Bu? Kok bisa? Pada saat persalinan, untuk ibu-ibu nih yang sudah memiliki anak yang berpengalaman melahirkan, nah pada saat menyusui terkadang ada rasa mules di rahim. Oh iya. Ya. Nah mules itu padahal rahim sedang mengecil, gitu ya, sedang mengecil karena adanya pengaruh yang namanya hormon oksitosin. Jadi menstimulasi gitu ya, Bu, untuk berkontraksi. Ya, berkontraksi. Kalau sudah berkontraksi berarti kan pembuluh darah saling menjepit nih, sehingga akan meminimalkan terjadinya pendarahan. Jadi untuk ini juga ya, Bu, apa namanya, supaya si rahim itu dia kembali lagi seperti sebelum dia hamil, seperti sebelum dia melahirkan gitu ya, Bu. Untuk kembalinya gitu ya dengan proses menyusui. Nah sekarang kita masuk deh kayaknya ya, Bu ya, ke bagian mitos-mitos. Kayaknya juga teman-teman di sana udah pada nungguin nih tentang mitos-mitos apa saja sih seputar ASI eksklusif ini. Nah yang pertama nih, Bu, banyak ibu-ibu yang mengeluh ya, Bu ya, karena ASInya itu dia encer. Nah apakah ASI encer itu dia tidak bergizi dan apakah tidak normal, Bu? Oke ya, ini pertanyaan yang banyak juga ya ibu temui di lapangan gitu ya. Pada saat ketemu yang pertama dikeluhkan adalah, Bu, kok ASI saya sih encer gitu ya. Nah saya tanya lagi, itu encer itu kapan? Hari Ternyata keberapa? di awal-awal pada saat dia menyusui. Dalam satu siklus menyusui, di awal biasanya di 10 sampai 15 menit pertama itu memang encer. Kenapa? Ada apa itu di ASI yang encer itu? Ternyata
kita kenal ada yang namanya form milk dan high milk. Ya, kalau form milk itu ASI awal yang tadi Ibu sampaikan yang encer itu. Nah, tapi meskipun encer itu kandungannya bagus juga. Ya, karena ASI encer ini bisa menghidrasi. Jadi supaya tidak haus gitu ya Bu ya? Betul ya Jess ya. Jadi bayi-bayi yang awal-awal dia ingin menyusu, kemudian ASINya encer, kandungannya itu ada yang namanya kaya akan cairan, air ya. Oh iya. Tapi selain air juga ada laktosanya, ya ada gula dalam susunya. Nah kemudian juga selain itu lemaknya juga ada. Di form milk itu? Ya, di yang ASI awal. Tapi memang tidak sebanyak lemak yang ada di high milk. Nah kalau high milk lama-lama dengan beriringnya isapan bayi, ya di ASI-ASI akhir sudah mulai nih mengental lebih gitu. mengental, lebih pekat. Nah disitulah kandungan lemaknya bisa 2-3 kali lipat yang ada di form milk. Supaya nantinya bayi itu merasa kenyang berarti ya Bu? Tuh ya, itu bisa untuk mengenyangkan dan untuk pertumbuhannya juga itu bisa dibantu lebih baik dengan gitu. Kita tuntas menyusui sampai ASI akhir. Jadi penting untuk dapat bayi mendapatkan form milk dan high milk juga. Oh berarti kalau misalnya ibu-ibu di luar sana atau teman-teman yang mau menyusui, berarti jangan hanya awalnya saja ya Bu. Nanti high milknya dia tidak kebagian gitu Bu ya. Nah ada lagi nih kadang yang menyampaikan bahwa Bu kalau payudara kanan sebagai makannya, payudara kiri sebagai minumnya. Atau misalkan kanan untuk minumnya, kiri untuk makannya. Nah kapan dia dapat form milk sama high milknya? Ya, jadi form milk semua ya Bu ya? Nah itu, jadi ya bayinya kecenderungan tidak kenyang akhirnya gitu kan ya, seperti itu. Jadi penting untuk bayi mendapatkan form milk dan high milk. Ya. Nah Bu, ada juga mitos yang banyak membuat perempuan itu dia insecure karena payudaranya itu kecil. Nah ketika payudaranya kecil, apakah produksi ASINya itu dia kurang atau gimana Ibu? Nah itu kadang pertanyaannya pada masa-masa kehamilan. Ya, ini sudah muncul, Bu, payudara saya kecil nih. Sepertinya saya nggak bisa memberikan ASI banyak, gitu ya. Nah, tapi perlu kita tekankan bahwa yang besar kecilnya ukuran payudara itu tidak dipengaruhi atau tidak mempengaruhi banyak sedikitnya produksi ASI. Ya. Karena itu dari lemak kayaknya ya Bu ya? Ya sih sudah sangat luar biasa nih calon ibu ya sudah mempelajari ya. Jadi betul yang membedakan besar kecilnya payudara itu hanya ada di jaringan lemaknya. Kalau seorang ibu dengan jaringan lemak yang banyak, kecenderungan payudaranya besar. Ya, tapi kalau yang payudaranya kecil itu jaringan lemaknya kecil. Tapi bukan berarti dia tidak bisa memproduksi ASI yang banyak. Selama ada supply and demand, selama ada isapan, jadi terus menerus gitu ya Bu memproduksi. Ya, jadi kunci utama ASI agar tetap bisa diproduksi itu ada di isapan, ada di pengosongan. Ya, kalau di isapan berarti kan isapan bayi. Kalau pengosongan, bagaimana secara efektif seorang ibu bisa mengosongkan payudaranya dengan pumping misalkan, khususnya untuk ibu bekerja. Ya working mom gitu ya Bu ya. Betul ya. Nah, jadi nggak perlu khawatir ya. Itu adalah mitos ya. Jadi untuk ibu-ibu atau sobat kampus, sobat bincang kampus yang mendapatkan keluhan seperti itu, yakinkan bahwa payudara kecil dan besar itu tidak mempengaruhi yang namanya produksi ASI. Nah catat ya teman-teman, jadi jangan insecure juga ya kalau misalnya payudaranya kecil atau besar itu sama-sama bisa memproduksi ASI. Nah bedanya bagaimana kalian itu menyusui bayinya, apakah sering ataukah tidak begitu ya Bu? Iya, kunci utamanya di situ, supply and demand. Ya, bagaimana frekuensi menyusui dan pengosongan payudara. Nah Ibu, ini juga yang paling banyak dibicarakan nih, ketika bayinya itu dia menangis, apakah itu supply ASI ke bayinya itu kurang Bu? Nah, bayi menangis, ibu jadi stres kan? Iya, biasanya ya Bu. Stres otomatis ASINya akan tidak lancar untuk dikeluarkan. Mempengaruhi berarti Bu kalau ibunya stres. Betul. Karena sebetulnya komunikasi bayi itu apa sih? Komunikasi bayi itu sama ibunya gitu. Apakah manggil? Iya. Sementara kita hanya mendengar bayi itu menangis. Ya, tapi menangis itu ada artinya. Alasannya. Ada artinya. Ada menangis mungkin memang karena lapar. Ada menangis mungkin memang bayinya tidak nyaman
Oh, tidak nyaman di tempatnya gitu ya, Bu? Mungkin juga dia basah popoknya, pengen dia digondong nangis. juga kali kayaknya ya, Pengen Bu ya. digondong oleh ibunya juga dia nangis Nangis. gitu ya. Nah, jadi inti dari nangis ini bukan berarti bayi itu tidak kenyang untuk menyusu ya. Tapi yang harus tahu bagaimana ciri bayi menangis karena lapar. Oh iya, Nah, berarti dia- beda gitu, Bu. Nah, dia itu menangisnya dengan menggenggam seperti ini tangannya. Ya. Menggenggam Betul. keras, Bu, tah menggenggam. Keras, iya. Nah, kemudian setelah kita berikan ASI, dia akan menghisap ya dengan baik gitu ya. Kemudian secara refleks dia melepas. Nah, kemudian setelah dia merasa kenyang, baru dengan sendirinya puting itu dilepas. Jadi Tidak nanti dipaksa. kadang langsung tidur juga ya, Bu ya, saking nyamannya gitu, betul. saking udah kenyangnya. Nah, itu salah satu tanda bayi cukup ASI. Ya, jadi pada saat setelah menyusu, dia melepas sendiri putingnya, kemudian terkadang dia langsung tidur. Atau kalau tidak tidur, dia akan tenang. Kayaknya dari berat badan juga menentukan kan, Bu ya? Berat Betul. badan, BAB, BAK kayaknya ya, Bu. Iya. Nah, bayi cukup ASI juga bisa kita lihat dari frekuensi BAK-nya. Biasanya berapa kali itu, Bu? Ini minimal 6 kali. Dalam satu hari Dalam itu. satu hari minimal 6 kali. Kemudian kalau untuk BAB-nya untuk bayi-bayi baru lahir itu 4 kali ya. Tapi kalau untuk berat badan, kenaikan berat badan kita bisa evaluasi di bulan pertama. Ini kenaikannya minimal 750 gram. Dari awal. Dari awal, betul. Bu, ada juga mitos tentang pantangan makanan nih, Bu. Katanya kalau misalnya ibu-ibu itu makan makanan pedas, bayinya akan diare. Kemudian ibu-ibu yang makan yang minum minuman es, bayinya akan flu. Apakah itu benar ataukah tidak, Bu? Ya, ini juga sama ya. Ini adalah mitos juga sebetulnya. Mitos juga. Iya. Jadi untuk ibu yang sedang menyusui tidak ada pantangan makanan. Ya. Kalaupun ternyata ibu itu senang seblak. Iya, gitu biasanya ya, Bu ya. Gen Z iya, apalagi ya, Bu. Betul. Silakan, tapi itu harus dibatasi. Ya. Nah, kembali lagi ke kepercayaan ibu. Terkadang apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi, gitu ya. Kalau ternyata ibu khawatir dengan mengkonsumsi makanan pedas, bayinya jadi mencret, Iya. gitu ya. Ya mungkin saja terjadi. Ya, tapi secara ilmiahnya di sini tidak ada pengaruhnya ya antara mengkonsumsi makanan yang pedas, yang dingin, yang dianggap akan menyebabkan bayi diare gitu kan ya, itu tidak. Ya. Tidak ada Yang berarti. penting dibatasi, kecuali konsumsi apa yang tidak boleh. Kayaknya alkohol ya, Bu ya. Ya, alkohol, minuman-minuman keras kan, atau misalkan kopi juga, kopi Oh, kafein kafein itu harus gitu, Bu. dikurangi. Oh, harus Ya, tidak dikurangi. terlalu. Tapi boleh kalau misalnya mau nyoba gitu, Bu. Kayaknya kurang gitu kalau belum ngopi Iya, biasanya ya. Silakan, boleh nggak apa-apa, tapi tetap dibatasi. Ya. Tuh, jadi jangan salah sangka lagi ya kalau misalnya kalian mau minum minuman es gitu ya, Bu, mau makan makanan pedas tapi jangan berlebihan. Takut ibunya malah yang sakit ya, Bu. Mau Ya. menyusui bayinya malah dia tidak jadi karena dia sakit gitu. Oke, iya. Nah, Ibu, banyak ibu yang working mom mungkin ya sekarang ya. Nah, karena merasa harus pumping, apakah harus pumping itu dia harus sampai kosong atau bagaimana, Ibu? Ya. Sebetulnya yang namanya payudara itu kan tidak akan kosong sama Sepenuhnya, sekali, ya. gitu. Karena selama proses menyusui tetap prolaktin Memproduksi, diproduksi gitu ya. Jadi dia akan terus bersambung untuk bisa memenuhi kebutuhan asinya. Nah, hanya yang perlu kita garis bawahi, ibu-ibu bekerja terkadang dia lebih mengutamakan epping, ya, lebih mengutamakan pumping. Oh iya. Ya, daripada direct breastfeeding, daripada menyusui bayinya secara langsung. Karena yang namanya menyusui itu tidak sebatas bagaimana ASI diberikan. Ya, tapi di situ untuk menciptakan bonding itu kan tentunya iya. di situ ada sentuhan, di situ ada tatapan dengan bayi gitu ya. Skin to Di skin situ- juga ya, Bu ya. Betul, di situ ada komunikasi, justru itu yang pentingnya. Kalau ternyata mengandalkan hanya pumping saja, kemudian diberikan oleh ibu mertuanya dan ibunya pulang juga cuek aja gitu ya. Nah, itu justru tidak akan ada bonding di Kayak situ. ada kekurangan mungkin ya dari bayi itu kayak aduh kurang apa nih gitu Karena ya. kepuasan bayi itu bukan dari konsumsi ASI-nya, tapi dia juga Dari kasih dekat sayang dengan mungkin ya dari ibunya juga. Iya, betul itu. Dan untuk working mom juga di sini nggak perlu khawatir ya.
Karena sekarang kan undang-undang juga menyampaikan di mana di situ ada tempat kerja yang melibatkan perempuan, ya, di situ harus ada sarana untuk memerah ASI. Oh, ya. Kayak ruangan khusus gitu, Ya, Bu. apakah itu pojok ASI gitu ya, apakah itu apalagi tuh disebutnya? Aduh, saya Selain kurang pojok- tahu nih, Bu. Selain pojok ASI. Kita kalau mau keluar kota menggunakan kereta di stasiun juga ada. Oh, biasanya ada. Betul. Kemudian di sarana-sarana ibadah juga, ya. Pernah Ibu untuk sholat di suatu masjid gitu ya, masjid besar di kota Cirebon, dan ternyata di situ ada juga. Oh, pojok Cirebon ASI. sampai Cirebon juga udah ada Betul, berarti ya, sudah Bu? Ada, ya. Masya Jadi nggak perlu Allah. khawatir ya untuk ibu-ibu yang bepergian dengan membawa bayi atau misalkan harus dengan sendiri. Nah, itu juga sudah disediakan banyak tempat. Yang pasti tidak pumping di Tempat umum. Dia apa, Ibu? kamar mandi. Karena itu. apa, Bu? Yang namanya pumping itu kan harus rileks, harus tenang. Kalau kita manfaatkan kamar mandi, restroom, ya lagi enak-enaknya pumping, ketok-ketok dari luar. Ya, Jadi nggak tenang gitu ya, Bu, pikirannya. Aslinya kan nggak bisa keluar dengan lancar, gitu ya, seperti itu. Jadi untuk ibu-ibu yang bekerja, tetap prioritaskan untuk memerah ASI, ya, baik itu dengan tangan ataupun dengan alat, gitu, silahkan, dan di jadwal. Ya, Biasanya bisa 3 berapa sampai kali, Bu? 4 jam sekali. Ya, Berarti terkadang- jangan sampai kosong juga ya, Bu, ya. Betul. Emang nggak sampai kosong juga. Produksi ASI tetap terus-menerus gitu, Bu, ya. Nah, kalau misalkan ternyata di suasana bekerja, pekerjaan banyak, sampai kita terlupakan untuk pumping, bahkan sampai payudara keras. Oh, kayak karena bengkak gitu mungkin ya, Bu, produksinya penuh. yang banyak dan tidak dikeluarkan, justru itu akan muncul yang namanya inhibitor faktor. Oh, apa itu, Bu, inhibitor faktor? Akhirnya dia berpikir bahwa ASI saya tidak ada yang memerlukan gitu, justru nanti tidak akan diproduksi lagi ASInya. Jadi mengirim sinyal gitu, Bu, ASI ini Betul. tidak dibutuhkan lagi. Jadi ngapain gitu saya memproduksi lagi gitu, Bu? Ya, betul. Jadi yang namanya payudara yang bengkak tentunya harus dikeluarkan secara rutin, ya, dengan pumping untuk di tempat kerja, dan itu adalah salah satu cara untuk menjaga produksi ASI tetap baik. Gitu ya. Ibu, ngomong-ngomong tentang tadi ASI ya, Bu, ke pumping gitu. Kan working mom juga butuh ASI perah ya, Bu, untuk disimpan. Nah, mitosnya itu ASI itu dia akan cepat basi kalau misalnya disimpan. Gimana, Ibu? Ya, untuk ibu-ibu bekerja, kita juga ada caranya, ya, bagaimana menyimpan ASI hasil perah gitu ya, ASI susu ibu yang diperah. Nah, kalau ternyata ibu bekerja zaman sekarang kan ke kantor itu selalu bawa yang namanya cooler bag, Oh, gitu iya. ya, ada ice bag-nya, gitu kan ya. Yang sering dibawa-bawa gitu ya, Bu? Ibu juga ngalamin ya. Dan kalau misalkan menggunakan cooler bag, berarti itu bisa 1 kali 24 jam. Ya. Jadi dia kalau misalnya mau bekerja bisa nih, ya aman nih kalau misalnya bawa cooler bag karena ASINya itu dia tahan 24 Tahan jam. 1 kali 24 jam. Yang terpenting di situ ada ice pack-nya, gitu ya. Iya. Nah, kemudian Nggak kosong ya, Bu? Nggak kosong sama sekali. Kemudian misalkan kita sementara simpan kulkas yang ada di kantor, gitu ya. Nah, untuk menyimpan ASI, atau kulkas yang ada di rumah, gitu ya. Kalau ternyata di freezer yang 1 pintu, gitu, itu kurang lebih min 18 derajat kan Iya. ya. Itu bisa 3 sampai 6 bulan. Yang Ya. berapa pintu, Ibu, tuh? Freezer itu yang untuk yang 2 Oh, 2 pintu. iya. Lebih lama berarti ya, Bu. Betul, Kalau iya. untuk 1 pintu berarti Nah, tapi kalau- lebih kalau ini untuk dong, yang Bu. 1 pintu itu berarti ya kurang dari 15 derajat ya. Itu ya hanya 2 minggu biasanya. Kalau yang 2 pintu kan terpisah khusus, Iya, iya. ya. Sedangkan kalau untuk yang 1 pintu terkadang ya buka Sering dibuka tutup gitu ya, Bu. Betul. Nah, terus ASI-nya yang di suhu ruangan. Ya, Suhu ruangan 25 kayak derajat. begini gitu, ya, Bu. betul. Itu bisa bertahan 4 sampai 6 Jam. ya, tapi kalau suhu ruangannya ternyata ditambah dengan AC gitu ya, nah itu bisa sampai 8 jam. Oh, lebih lama berarti ya, Bu. Tuh, lebih dingin berarti kan ya, Iya. karena ada pendingin ruangan. Bukan untuk working mom juga kan tadi misalkan dia itu bawa cooler bag, kemudian juga dia itu ingin apa namanya
menaruh ASINya di kulkas. Nah, ini bagaimana sih Bu caranya untuk memberikan kepada bayinya gitu Bu? Apakah dia langsung diiniin air panas atau gimana Bu? Takutnya teman-teman masih pada bingung deh kayaknya. Nah, ini pasti adik-adik sobat Bincang Kampus juga pasti akan ada pertanyaan seperti itu ya pada saat ada keluarga mungkin yang juga sedang menyusui. Kalau ternyata bayi harus mengkonsumsi ASI dari ASI perah, yang pertama yang harus kita ingat adalah first in first out. Oh iya, apa tuh Bu? Yang pertama masuk ya. Nah, berarti itu yang harus dikeluarkan terlebih dahulu. Ya. Artinya gini aja. Misalkan sekarang hari apa nih? Sekarang hari Selasa. Hari Selasa ya. Hari Selasa jam 6 dia pumping kan? Iya. Ibu pumping gitu ya. Nah, kemudian nanti siang ya dia pumping lagi. Ya, siang. Nah, pada saat ASI yang mau diberikan, ASI perah yang mau diberikan ke bayinya berarti yang jam mana? Jam 6 dong ya? Yang jam 6 atau yang jam 12? Jam 6. Jam yang 6 terakhir. pagi. Oh iya, yang terakhir. Yang terakhir berarti yang terbaru. Oh, yang terbaru. Tadi Ibu salah ya? Iya, Ibu kayaknya. Oke, ya. Jadi yang terakhir disimpan itulah yang pertama. Oh, yang terakhir kita disimpan, keluarkan. bukan yang lamanya gitu Bu? Bukan. Jadi yang lama biarkan saja. Karena kenapa Bu itu? Nah, yang terbaik itu adalah yang direct kan? Oh iya, iya. Yang langsung yang terbaik ya. Nah, sedangkan yang lama berarti kan itu ada beberapa nutrisi di situ yang sudah membeku. Oh, yang gitu ya. mengurangi gitu ta Bu? Betul, ya. Meskipun memang itu tetap bagus gitu ya, tapi ada yang berkurang kualitasnya. Jadi ralat ya. Iya, jadi iya. yang diberikan, yang terakhir disimpan itu yang pertama dikasihkan. Oh, jadi nanti yang tadi yang jam 6 itu dia Simpan disimpan aja dulu. terlebih dahulu aja sampai dia sebelum expired tapi dia digunakan gitu ya Bu ya? Betul ya. Jadi kita lihat ada labelnya kan? Iya. Ada jamnya, ada tanggalnya gitu ya. Dan utamakan memberikan ASI perah itu tidak dengan ibunya. Ya, artinya tidak dengan ibu yang memiliki bayi itu. Ya, selama bersama direct breastfeeding itu yang terbaik. Langsung aja gitu ya, kalau misalnya ada ibunya jangan sampai ibunya yang ngasih ASI perahnya. Harusnya langsung aja gitu ya, ke payudaranya gitu. Ya. Ibu, kalau misalnya ibunya itu dia sakit demam, diare atau flu, itu tuh boleh menyusui nggak sih Bu? Karena di masyarakat itu masih menganut kalau misalnya ibunya sakit itu jangan menyusui Bu. Oke, nah sebetulnya itu sangat harus menyusui. Kenapa Ibu? Selama tadi penyakit-penyakitnya seperti flu, demam seperti itu, sebetulnya dalam tubuh ibunya juga membuat antibodi untuk ditransfer ke bayinya. Betul sekali. Jadi antibodi yang ada di ibu itu akan ditransfer atau akan masuk ke ASI yang nanti akan juga dikonsumsi oleh bayinya. Ya, sehingga ibu-ibu yang sakitnya yang seperti yang tadi Yesi sampaikan gitu ya, itu tetap baiknya adalah menyusui. Ya, tidak ada alasan ibu yang sakit flu, demam stop menyusuinya, kecuali beberapa penyakit yang memang itu ada aturannya. Ya. Penyakit yang ada aturannya itu yang harus ibu menyusui stop itu apa sih Bu? Ya, diantaranya yang herpes, ya, kemudian yang HIV juga kalau tidak memenuhi beberapa syarat lebih baik itu tidak diberikan. Kalau hepatitis Bu? Nah, gimana? untuk hepatitis itu juga sebetulnya bisa ya untuk diberikan. Yang penting bayinya sebelum disusukan ada beberapa penata laksanaan ya yang harus didapat oleh bayi. Ibu, ini perbincangan kita ini makin panas ya Bu ya, makin seru. Tapi kayaknya kita break dulu sebentar ya Bu ya. Iya. Oke, sobat kampus, sobat bincang kampus, kembali lagi nanti bersama saya Yesi Novitasari di Bincang Kampus Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, cerita kampus yang menginspirasi. Halo
Sobat Bincang Kampus, kembali lagi bersama saya Sinovita Sari di podcast Bincang Kampus Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, cerita kampus yang menginspirasi. Nah Ibu, tadi kan kita sudah membahas ya tentang mitos-mitosnya. Bisa lanjut nih Bu, kita mau ngebahas tentang solusi. Nah, karena kan menyusui itu pasti tidak mudah ya Bu. Nah, ketika ibu-ibu itu dia menyusui, mereka itu ada keluhan katanya Bu. Putingnya itu dia lecet. Nah, itu karena apa Bu? Ya, betul ya. Penyebab terbanyak ibu gagal menyusui eksklusif itu salah satunya adalah pertama ada keluhan puting yang lecet. Nah, ini sebetulnya terletak kuncinya di yang namanya posisi dan perlekatan, ya, karena kunci sukses menyusui itu adalah di posisi dan perlekatan. Nah, kita kenal posisi, berarti kan bagaimana badan bayi ke badan bersentuhan dengan ibunya, gitu ya. Ibu kasih clue deh. Ya. Boleh, Bu. Kalau posisi itu kita ada jembatan keledainya, bawa sate. Apa itu Bu? Nah, bawa sate itu bukan sate makanan ya. Yeah. Bawa badan, berarti badan bayi mendekat ke badan Ibunya. Ibu. Ya, wajah bayi menghadap ke payudara. Nah, wajah bayi menghadap ke payudara, kemudian bawa sanggah seluruh badan bayi. Kemudian telinga, bahu dan kaki bayi ada dalam posisi garis yang lurus. Nah, itu kunci utamanya di situ. Terkadang kan ada yang bayi wajahnya melihat ke ibunya gitu ya, ke payudara, tapi badannya malah ke atas. Oh iya, jadi kayak menyilang gitu ya Bu. Kalau kita bayangkan aja kita minum gitu ya, minum menghadap ke depan tapi badannya ke samping, enak nggak? Iya, nggak enak. Enggak, kan kayak kurang pas aja gitu ya Bu. Jadi kuncinya pertama tadi ya posisi, kemudian perlekatan. Kalau perlekatan, bagaimana mulut bayi melekat ke daerah payudara, khususnya ke daerah yang lingkaran hitam itu ya, yang coklat itu istilahnya areola ya. Nah, ibu juga punya jembatan keledainya. Apa gitu itu ya. Bu? Kalau ini adalah amubida. Nah, A-nya apa Bu? A-nya apa nih? A itu ada areola, berarti kan yang bagian yang tadi coklat-coklat itu, katanya. Yang coklat itu, yang bagian atas kecenderungan masuk lebih banyak dibandingkan yang bagian bawah. Ya, kemudian mulutnya harus membuka lebar. Mulut bayinya gitu ya Bu? Betul, iya, mulutnya harus sangat membuka lebar ya, sehingga pada saat dia mulai mulai dia menghisap, bibir bawah itu akan melipat ke saking melebarnya gitu ya Bu, jadi dia melipat sendiri gitu. Ya, jadi perhatikan bahwa bibir bayi itu yang bagian bawah melipat ke keluar ya, atau istilahnya dower ya, kita kenalnya dengan istilah dower ya. Nah, itu amubida. Nah, dahi ini menempel ke payudara ibu. Berarti si jembatan keledai pelekatan ini dia amubida ya Bu ya. Kalau misalnya posisi itu ibu bawa sate ya. Ya, nah itu kadang kita kenalkan dengan istilah-istilah yang memang mudah dipahami juga ya. Supaya nanti mudah diingat juga ya Bu. Betul, ya. Nah, kuncinya di situ ada posisi dan perlekatan. Manakala perlekatannya tidak tepat, hanya di bagian putingnya saja, misalkannya hanya di bagian yang menonjolnya gitu ya, menonjolnya saja. Nah, di situ dia akan rasa sakit yang dialami oleh ibunya. Ya, karena apa? Bayi tidak mendapatkan ASI secara maksimal, dia hanya icip-icip saja. Ya, hanya gigit-gigit saja. Yang depan-depannya saja gitu ya Bu. Betul, sehingga muncul yang keluhan puting lecet lah gitu ya, kemudian engorgement lah, payudaranya menjadi bengkak karena pengeluarannya tidak maksimal, tidak efektif ya, menyusunya juga bayi tidak efektif, tidak mudah gitu ya. Nah, bagaimana solusinya? Itu kita kenalkan posisi perlekatan. Kunci utama itu adalah ya posisi dan perlekatan. Iya. Bu, kalau misalnya dia udah lecet nih, nah bagaimana sih cara mengatasinya gitu Ibu? Nah, lecet juga bukan kendala untuk kita stop untuk menyusui, enggak. Biasanya langsung udah saya sakit nih gitu ya Bu? Ya, tapi tetap proses menyusui harus berjalan ya, dan utamakan payudara yang tidak lecet, utamakan ya. Nah, bagaimana dengan payudara yang lecetnya? Itu juga tetap kita berikan juga ya, dan di akhir sesi menyusui oleskan oleh ASI
akhir. Oh, ASINya sendiri gitu, Ya, Bu. Oh. nah itu bisa kita sampaikan ke ibunya gitu ya. Dan yang terpenting adalah kita koreksi bagaimana posisi dan perlekatannya. Ya. Ibu, saya juga mau nanya nih, Bu. Kalau misalnya payudaranya itu dia bengkak atau mungkin penuh, nah itu tuh dikompresnya pakai air hangat atau air dingin gitu, Bu? Oh iya, nah itu juga banyak ditanyakan ya. Payudara bengkak dan payudara atau bengkak dan pembengkakan dan apa ya satunya lagi? Mastitis. Bendungan. Oh, ya, bendungan. Bendungan gitu ya. Tapi yang harus kita utamakan pada saat mengalami payudara bengkak, yang boleh pertama adalah setelah proses menyusui itu kita kompres untuk kompres dingin. Oh, setelah menyusuinya. Untuk memberikan rasa nyaman gitu ya. Tapi sebelumnya gitu ya, untuk memberikan rileks gitu ya, kita boleh kompres Pakai air hangat. Oh, berarti beda ya, Bu ya, bukan hanya satu saja gitu ya. Tapi dua-duanya. Dan yang awal itu kompres pakai air hangat, nah setelahnya pakai air dingin gitu. Betul, iya. Nah, Ibu kasih tipsnya dong agar ASI itu lancar, Bu. Apakah ada banyak gitu tipsnya? Oke, ya. Baik, nah ini untuk ibu-ibu menyusui atau misalkan ibu-ibu hamil yang sedang persiapan untuk menyusui. Kunci utama keberhasilan menyusui secara eksklusif itu di 6 bulan pertama kehidupan bayi gitu ya. Pertama adalah jaga yang namanya produksi ASI. Ya. ASI diproduksi syaratnya yaitu dengan seringnya payudara dihisap, frekuensi menyusui ya, atau frekuensi pengosongan payudara. Bisa dipumping ya, Bu ya? Betul, bisa. Tapi produksi ASI pun akan diproduksi dengan banyak, manakala juga ibu rileks juga itu untuk mendukung ASI itu akan lancar. Iya. Nah, sehingga ibu-ibu yang menyusui dilarang stres, nggak boleh yang namanya stres sama sekali. Karena kalau sudah stres ya hormon oksitosin itu susah ya, Bu ya. Berarti kan hormon oksitosin kita sebutnya hormon cinta nggak sih, Bu? Iya. Nah, kalau sudah ada hormon oksitosin, ASI akan lancar keluar. Jadi proses laktasi itu ada dua sebetulnya ya. Ada ekskresi, ada sekresi. Ya, nah untuk sekresinya berarti hormon yang mempengaruhi itu yaitu tadi prolaktin untuk memproduksi. Nah untuk lancarnya ibu harus happy. Ya, jadi bapak-bapak ya tidak boleh membuat ibu menyusui jadi stres. Karena apa? ASINya tadi nggak akan tidak lancar ya, Bu ya. Nah, jadi dukungan yang rugi siapa? Ya yang rugi ibunya dan anaknya semuanya kayaknya ya, Bu. Kalau ASI tidak lancar otomatis kan harus berpikir nih bagaimana bayi kita harus mendapatkan susu. Susu iya. Akhirnya apa? Susu formula. Iya, nanti malah beralih ya, Bu, dari tadinya mau eksklusif malah jadi formula gitu. Nah, pertumbuhannya jadi tidak maksimal. Kemudian secara ekonomi juga harus menyiapkan uang hanya untuk membeli susu formula yang tidak murah gitu kan ya. Iya, mahal banget kan ya, Bu. Kemudian bayi-bayi susu formula juga cenderung dia akan sakit gitu ya. Jadi berobat juga perlu biaya juga itu. Padahal lebih praktis ya, Bu, kalau misalnya kita ASI eksklusif gitu kan nggak harus beli juga gitu ya, Bu. Hanya niatnya aja gitu dari si ibu ini yang mau menyusui bayinya secara eksklusif. Tapi kuncinya juga dukungan dari lingkungan sekitar keluarga juga. Dari keluarga. Apalagi suami kayaknya ya, Bu ya. Itu penting sekali. Jadi yang paling penting. Ayah-ayah ASI itu betul ya harus menjaga mood ibunya gitu ya. Kalau caranya gimana cara menjaganya? Kalau istrinya senangnya apa tuh makanan belanja. yang makanan. Kalau belanja ya nggak ada ya. Tentu ya, Bu ya. Kalau ibu-ibu itu udah hobi ya belanja. Kalau senang satu makanan kita sediakan gitu ya. Kayaknya ibu-ibu sekarang lebih suka dimsum deh kayaknya, Bu. Nah, kalau senang dimsum ya sediakan gitu. Itu kan akan membuat ibu menyusui happy juga. Nah, sehingga ASINya lancar ya. Seperti itu. Nah, Ibu, kalau misalnya ada tips enggak sih, Bu, untuk ibu-ibu yang mau bekerja gitu, Bu. Nah, jadi persiapannya itu apa sih, Bu? Oke, ya. Nah, ini untuk ibu-ibu yang mau bekerja ya. Belajar untuk mempersiapkan ASI perah. Ya, itu biasanya di 2 minggu awal sebelum cuti habis ya. Harus sudah mulai belajar bagaimana cara memerah yang benar gitu ya. Kemudian manajemen untuk menyimpan ASI perah gitu ya. Bagaimana menyimpan di pendingin ya atau misalkan di suhu ruangan. Kemudian tadi untuk menghangatkannya. Oh iya. Bukan berarti
langsung ASI yang dari freezer atau ASI yang dari chiller keluar kemudian dituangkan ke panci dan direbus, enggak. Nanti Ya. kandungannya tambah ini ya Bu, Rusak, berkurang ya. Justru rusak kalau Oh, langsung rusak, dituangkan lebih untuk rusak. direbus ya. Tapi dari freezer yang beku, turunkan dulu ke chiller ya, yang tempat-tempat Ya. botol itu, biarkan dia mencair. Setelah mencair baru keluarkan. Nah, kita siapkan panci yang berisi air, didihkan dulu ya, atau misalkan air hangat, sudah hangat, baru botol itu masukkan ke air yang hangat dengan botolnya. Dengan botolnya Ya, berarti ya Bu. masukkan. Dan biarkan sampai kira-kira dia bisa dikonsumsi oleh bayi. Kalau orang-orang awam menilainya diteteskan ke sini misalkan ya. Oh, iya. Kalau ternyata tidak dirasa Sudah panas tidak. bisa. Tapi ya bayi juga ternyata ada yang suka ASI yang dingin gitu. Oh, iya, ya. Bu. Tapi bukan berarti bentuknya es ya. Oh iya iya. Jadi memang seperti kita juga ya, ada bayi yang memang ada yang hangat tapi yang dingin juga dia tetap bisa konsumsi seperti itu. Berarti bukan hanya ibunya saja ya Bu kayaknya yang harus mengetahui cara penyimpanan, tetapi keluarganya juga kayaknya ya Bu. Betul. Kan kalau misalnya ibunya dia bekerja, nah siapa nih yang akan memerah ASI gitu kan Bu ya? Ya, yang memberikan ASI Iya, perah, ya. yang Nah, memberikan ASI perahnya. betul. Jadi di sini juga harus kita libatkan juga keluarganya, biasanya neneknya ya, atau asisten rumah tangga. Gitu iya. ya. Bagaimana memberikan ASI dengan cangkir ya. Jangan lupa, jangan kenalkan dot. Oh, kenapa Ya. Ibu? Karena yang namanya isapan antara ke payudara dengan dot itu sangat berbeda. Ya. Ada efek sampingnya. Kalau ternyata ASI itu diberikan dengan menggunakan dot, itu akan mempengaruhi dari oromotor mulut bayi itu sendiri, gitu ya. Terkadang ada juga yang rahangnya sedikit maju, itu dipengaruhi oleh pemberian ASI perah menggunakan botol. Ya, seperti itu. Baik Ibu, ini udah nggak kerasa ya kita udah mau di penghujung podcast nih Bu. Nah tadi kita sudah membahas ya tentang ASI eksklusif itu apa. Nah ASI eksklusif itu jadi kita memberikan ASI tapi tanpa tambahan makanan atau minuman apapun ya Bu ya. Kalau misalnya kita memberikan tambahan makanan atau minuman apapun berarti namanya ASI predominan, betul Bu? Ya, kalau tambahan cairan. Iya, oh cairan Oke. berarti ya namanya ASI predominan. Predominan. Nah kemudian juga mitos-mitos nih yang mungkin masih beredar yang tadi kita bahas itu kan seputar dari bayi, ketika bayi itu dia menangis dia kekurangan ASI, tetapi kan itu tidak benar ya Bu. Betul. Kemudian Tidak juga selalu lapar ya. Iya, tidak selalu alasannya karena lapar gitu Bu. Kemudian juga ketika payudaranya itu dia kecil tidak memproduksi ya tidak mempengaruhi produksi ASI, tetapi yang mempengaruhi itu seberapa lama dan seberapa sering kita memerah ASI atau mengosongkan ASI itu ya Bu ya. Makan payudara ya. Jadi tipsnya kalau misalnya ASINya mau lancar, teman-teman atau ibu-ibu menyusui bisa nih sering-sering pumping atau langsung menyusui ASINya ke dede bayinya supaya mungkin lebih ini ya Bu bondingnya gitu. Ya. Nah jadi Ibu terakhir nih Ibu, dari pengalaman Ibu mendampingi banyak sekali ibu menyusui, apakah ada pesan yang ingin disampaikan Bu? Ya. Baik, untuk Sobat Bincang Kampus Iya. ya. Proses menyusui itu ada suatu hal yang luar biasa ya. Yang tentunya semua ibu itu berharap bisa menyusui dengan penuh kasih sayang. Kasih sayang itu bisa diciptakan manakala kita langsung bonding dengan bayinya. Ya, jadi upayakan pada saat kita memberikan ASI itu secara langsung dari payudara kita. Ya, tapi bagaimanapun dengan kondisi kita sebagai wanita bekerja tidak menghalangi kita untuk bisa memberikan ASI secara eksklusif. Ya, karena banyak upaya yang bisa kita ikhtiarkan. Ya. Yang pertama adalah bagaimana kita mengenal manajemen untuk pemberian ASI perah atau memerah ASI, dan juga komunikasikan dengan pimpinan terkait dengan waktu-waktu untuk kita bisa memerah ASI. Seperti itu.
Jadi kalian jangan percaya lagi ya Bu ya mitos-mitos yang mungkin nantinya akan membuat para ibu itu dia stres ya Bu ya, kan itu bahaya ya. Betul. Nah jadi kalian harus ingat breastfeeding is a journey not a destination. So there is up and down, ada juga tantangan serta kebahagiaan yang sangat luar biasa dari ibu untuk bayinya. Jadi untuk para struggling mother, kalian itu sangat luar biasa nih yang akan menyusui ibu bayinya gitu ya, apalagi yang ada niatan untuk menyusui eksklusif gitu ya Bu ya. Semoga pembahasan kali ini membuat ibu-ibu atau teman-teman sekalian akan menyusui bayinya secara eksklusif. Ibu terima kasih ya sudah bisa hadir di podcast kali ini Bu. Sama-sama Yesi, terima kasih. Terima kasih juga ya untuk yang Sobat Kampus yang sudah menyimak podcast untuk saat ini. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa follow juga Instagram Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Oh, TikToknya juga jangan lupa ya guys. Nah, oke, sampai jumpa di episode berikutnya, and stay safe and healthy and supporting breastfeeding. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.